Pekabaran kita pada hari Sabat ini berjudul Anak Allah, Anak Manusia. Pelajaran mengacu pada Ibrani pasal 2 yang secara khusus menyatakan alamiah Yesus, yaitu alamiah kemanusiaannya. Alamiah kemanusiaan Kristus telah menjadi bahan perbincangan hingga perdebatan bertahun-tahun lamanya. Ada yang bertanya, kemanusiaan yang mana yang Yesus miliki? Apakah kemanusiaan sebelum jatuh dalam dosa atau sesudah jatuh dalam dosa? Serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kemudian dalam Ibrani pasal 2 disebutkan juga bahwa Kristus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang mana yang dimaksudkan? Ini penting sekali dipahami sebab banyak yang menjelaskan bahwa saudara-saudara yang dimaksudkan adalah semua orang. Semua yang disebut manusia adalah saudara Kristus. Apakah benar demikian? Oleh karenanya kita akan pelajari Ibrani pasal 2 sebab banyak umat Allah dan bahkan pengajar-pengajar Alkitab di dalam gereja yang menggunakan Ibrani pasal 2 dalam menjelaskan tentang kemanusiaan Kristus serta apa aplikasinya bagi kita, khususnya dalam kerohanian. Mari kita buka Ibrani 2 ayat 9 yang berkata, "Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia." Dikatakan untuk waktu yang singkat, Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kenapa? Karena Ibrani 10 ayat 5 berkata, "Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Allah Bapa telah menyediakan tubuh bagi Yesus. Tubuh apa? Tubuh manusia tentunya. Itu sebabnya dalam Ibrani 2 ayat 9 tadi dikatakan dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Namun dalam Ibrani pasal 1, Yesus dikatakan lebih tinggi dari para malaikat. Bahkan para malaikat harus menyembah Yesus. Kenapa disembah? Karena Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan. Bapa dan anaknya sama-sama ilahi. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 4-6 yang berbunyi, "Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, 'Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku?' Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Kenapa disebut lebih tinggi daripada malaikat? Karena siapakah di antara malaikat yang Allah Bapa pernah katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini"? Tentunya tidak ada. Pernyataan itu hanya kepada Yesus anak Allah. Artinya, pernyataan ini Allah Bapa nyatakan hanya untuk anaknya. Dan karena Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan, maka alamiah Bapa dan anak sama, yaitu sama-sama ilahi. Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya yang lahir dari Bapa. Itu sebabnya dalam ayat 6 dikatakan Ia membawa anaknya yang sulung ke dunia. Artinya, Allah Bapa sudah punya anak terlebih dahulu, dan anak itulah yang Bapa bawa ke dunia ini. Jadi, Yesus lebih tinggi dari para malaikat karena Dia benar-benar anak Allah, yang benar-benar lahir dari Bapa. Itu sebabnya Dia benar-benar ilahi. Tetapi, dalam Ibrani pasal 2 yang dinyatakan lebih rendah daripada malaikat untuk tujuan penyelesaian rencana keselamatan, yaitu agar mengalami maut. Kita baca kembali Ibrani 2 ayat 9. Di sana dikatakan, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia.
Yesus tidak dapat mengalami maut jika dia tidak menerima tubuh manusia. Yesus harus menjadi manusia agar dapat mengalami maut. Jadi, Yesus benar-benar ilahi sebagaimana Ibrani pasal 1 nyatakan, dan Yesus juga benar-benar manusia sebagaimana Ibrani 2 jelaskan. Ini penting kita ingat dan pahami, sebab seringkali tidak diperhatikan. Karenanya, bagaimana caranya Yesus menerima tubuh manusia dan menjadi manusia? Melalui kelahiran. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 4 ayat 4, yang berbunyi, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat." Kembali firman Tuhan berkata, Allah mengutus anaknya. Artinya, Allah harus punya anak terlebih dahulu, baru diutus. Dan cara untuk anak Allah menerima tubuh manusia yang Bapa sediakan adalah dengan lahir dari seorang perempuan manusia. Jadi, Yesus benar-benar manusia, bukan manusia metafora, karena Yesus benar-benar lahir dari perempuan. Yesus adalah benar-benar anak manusia sebab benar-benar lahir dari manusia. Karenanya kita perlu ingat, Yesus benar-benar ilahi karena Yesus benar-benar anak Allah yang benar-benar lahir dari Bapa. Dan Yesus benar-benar manusia karena Yesus benar-benar anak manusia yang benar-benar lahir dari perempuan. Inilah kebenaran yang Alkitab ajarkan tentang anak Allah, anak manusia. Di dalam Alkitab tidak ada ajaran tentang anak Allah yang metafora, baik secara tersirat maupun tersurat. Ajaran tentang anak Allah metafora berasal dari manusia dan sudah diadopsi oleh gereja Advent yang sekarang ini. Nah, khusus dalam pekabaran ini yang kita pelajari adalah tentang kemanusiaan Kristus. Mari kita baca Ibrani 2 ayat 11 yang berkata, "Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara." Kembali, ini bukan metafora. Yesus adalah benar-benar saudara. Yesus menjadi saudara karena Dia benar-benar lahir dari manusia dan benar-benar anak manusia. Hal yang sama dengan keilahian Kristus. Yesus benar-benar satu dengan Allah, sebab Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Inilah dasarnya Yesus benar-benar satu dengan Bapanya, yaitu satu alamiah. Bapa dan anak alamiahnya sama. Prinsip yang sama dinyatakan dalam Ibrani pasal 2. Yesus benar-benar satu dengan kita dan tidak malu untuk disebut saudara kita, karena Yesus benar-benar anak manusia. Kedua realitas ini penting sekali kita pahami dan ingat agar konsisten. Sekarang, mengapa Paulus berkata Yesus tidak malu menyebut mereka saudara? Jawabnya masih dalam ayat ini. Perhatikan kalimat awalnya yang kami tandai. Sebab Ia yang menguduskan. Siapakah Ia yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yesus Kristus. Ya. Jadi sebab Ia yang menguduskan adalah Yesus yang menguduskan. Lalu, mereka yang dikuduskan, siapakah mereka yang dimaksudkan? Mereka adalah para saudara. Semuanya berasal dari satu. Kalimat ini perlu kita pelajari. Sebab inilah dasar kebenaran dalam Ibrani pasal 2, khususnya tentang kemanusiaan Kristus. Nah, siapakah mereka yang berasal dari satu ini? Mereka itu adalah Ia yang menguduskan, yaitu Yesus, dan mereka yang dikuduskan. Jadi, ada dua kelompok yang berasal dari satu, yaitu Yesus yang menguduskan dan mereka yang disebut saudara yang dikuduskan. Kemudian, apakah ayat ini menyatakan tentang orang-orang yang tidak dikuduskan? Sama sekali tidak. Yesus yang menguduskan tentunya kudus, dan mereka yang Yesus kuduskan tentunya kudus. Ayat ini tidak berbicara tentang orang-orang yang tidak kudus. Karenanya, siapakah mereka yang disebut saudara Yesus? Apakah yang tidak kudus atau yang dikuduskan? Berdasarkan ayat ini jelas,
Yesus tidak malu menyebut mereka saudara karena mereka kudus. Dengan orang-orang kudus inilah Yesus menjadi satu. Karenanya, saat disebut saudara, hal itu bukan berarti siapa saja atau semuanya. Saudara yang dimaksudkan dalam Ibrani 2 ini adalah mereka yang dikuduskan. Orang-orang yang tidak dikuduskan tidak termasuk dalam kelompok ini. Oleh sebab itu, ayat ini tidak berbicara tentang seluruh manusia yang ada di dunia ini. Yang disebut saudara Yesus itu bukanlah seluruh manusia dalam dunia ini. Saudara-saudara Yesus adalah mereka yang dikuduskan. Untuk membantu memahami tentang siapa saudara-saudara Yesus, mari kita baca Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Kita semua tahu latar belakang perkataan Yesus ini, yaitu saat Yesus berbicara kepada orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya datang untuk bertemu dengan dia. Tetapi karena banyaknya orang, mereka tidak dapat mendekati Yesus. Orang-orang banyak lalu berkata kepada Yesus, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar, ingin bertemu denganmu." Dan Lukas 8 ayat 21 ini adalah jawaban Yesus kepada mereka, bahwa saudara-saudara Yesus itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Artinya, yang disebut saudara-saudara bukan hanya bersifat jasmani, tetapi adalah saudara-saudara secara rohani. Ada hubungan rohani antara Kristus dan orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hubungan rohani inilah yang menjadi kualifikasi bagi mereka untuk menjadi saudara-saudaranya Kristus, lebih dari hubungan yang Kristus miliki dengan ibunya dan saudara-saudaranya secara jasmani. Artinya, hubungan rohani menggantikan hubungan jasmani. Inilah yang dimaksudkan Paulus saat dia menyatakan bahwa Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Inilah pentingnya kita memahami pekabaran Ibrani pasal 2, karena sering saat kita membaca kata saudara-saudara dalam Alkitab, kita langsung berpikir bahwa hal itu mencakup semua manusia. Tapi jangan lupa bahwa ada saudara-saudara yang kita miliki oleh karena hubungan rohani dengan Kristus. Dan saudara-saudara yang mempunyai hubungan rohani inilah yang dimaksudkan dalam Ibrani pasal 2. Karenanya, penting sekali untuk memahami apa yang Paulus maksudkan dalam menulis buku Ibrani untuk orang Ibrani saat dia menyatakan saudara-saudara, yaitu mereka yang dikuduskan, dan mereka semua berasal dari satu. Dan mereka yang dikuduskan itu, yaitu yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, Yesus tidak malu untuk sebut mereka saudara-saudaranya. Dengan mereka inilah Yesus menjadi satu. Selanjutnya tentang saudara-saudara, kita buka Yohanes 20 ayat 17 yang berkata, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Pertanyaan, siapakah saudara-saudara Yesus yang Yesus maksudkan dalam ayat ini? Apakah Maria tahu dan kenal mereka? Kepada siapakah Maria pergi? Apakah Maria pergi kepada semua manusia di dunia ini? Apakah Maria pergi ke rumah Yesus untuk bertemu dengan saudara-saudara kandung Yesus? Tentu tidak. Maria pergi ke murid-muridnya. Artinya, saudara-saudara Yesus itu adalah mereka yang telah menerima Yesus sebagai satu-satunya anak tunggal Allah dan telah mendengar firman, yaitu Yesus, dan melakukannya. Yesus yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan berasal dari satu. Itu sebabnya Yesus tidak malu untuk menyebut mereka saudaranya. Jadi, yang Yesus maksudkan bukanlah semua manusia di dunia ini, dan Maria paham. Itu sebabnya Maria tidak pergi ke seluruh dunia, tidak pergi ke rumah Yesus, tapi pergi ke murid-murid Yesus. Oleh karena hubungan rohani inilah, Yesus dan para murid menjadi satu.
Sekarang mari kita kembali ke buku Ibrani pasal 2, kita baca ayat 12 dan 13. Dikatakan di sana, katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku." Dalam ayat ini, Paulus mengutip perjanjian lama, yaitu dari buku Yesaya, untuk menekankan maksudnya, yaitu yang disebut saudara-saudara Yesus adalah mereka yang kepadanya Yesus telah kabarkan nama Allah, dan mereka adalah anak-anak yang Allah telah berikan kepada Yesus. Perhatikan ayat 12 dikatakan, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku." Dan kemudian dalam ayat 13 berkata, "Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku." Karenanya, saudara-saudara Yesus dan anak-anak yang telah diberikan kepada Yesus adalah sama. Kebenaran inilah yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 2. Saudara-saudara Yesus adalah anak-anak yang Allah Bapa berikan kepadanya. Kepada mereka inilah Yesus memberitakan nama Allah. Siapakah Allah yang Yesus maksudkan? Allah Bapa tentunya. Apa buktinya? Mari kita buka Yohanes pasal 17 ayat 26. Di dalam doanya kepada Bapanya, Yesus berkata, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Jadi Allah yang dimaksudkan Yesus adalah Bapa. Sebab dalam doanya kepada Bapanya, Yesus berkata, "Aku telah memberitahukan namamu." Pernyataan inilah Paulus kumandangkan kembali dalam Ibrani pasal 2. Yesus memberitakan nama Bapanya kepada para murid-muridnya. Tentang nama ini, Yesus bukan mengajari para murid untuk menyebut nama Bapanya atau menggunakan nama Bapanya. Memberitahukan nama artinya memberitahukan siapa Allah, yaitu karakter Allah. Sebab nama dalam Alkitab adalah karakter. Itu sebabnya dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, Ibrani 2 ayat 12 berbunyi sebagaimana berikut ini. Yesus berkata kepada Allah, "Aku akan memberitakan kepada saudara-saudaraku tentang engkau. Aku akan memuji engkau di dalam pertemuan mereka." Jadi, saat Yesus berkata memberitahukan nama Bapanya, yang Yesus maksudkan adalah memberitahukan tentang siapa Bapa, khususnya karakter Bapa. Banyak orang sibuk dengan menyebut nama Allah, namun belum memiliki karakter Allah. Kemudian, masih dalam Yohanes pasal 17, kita baca ayat 6 yang berbunyi, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-mu." Masih ingat apa yang Ibrani 2 ayat 12 dan 13 nyatakan tadi? Di sana Paulus tuliskan perkataan Yesus, "Aku telah memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku." Perhatikan, pernyataan yang serupa Yesus telah sampaikan kepada Bapanya di dalam doanya ini. Jelas sekali hubungan antara doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 dengan Ibrani pasal 2. Sebab Yesus berkata, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, yang engkau telah berikan kepadaku dari dunia." Hal ini sama dengan yang dalam Ibrani 2 ayat 13, di mana Yesus berkata, "Aku dan anak-anak yang telah engkau berikan kepadaku." Mereka inilah saudara-saudaranya Yesus. Kepada mereka inilah Yesus telah memberitakan nama Bapanya, yaitu tentang siapa Allah, khususnya karakternya Bapa. Yesus tidak malu menyebut mereka-mereka ini sebagai saudaranya, sebab Yesus telah dibuat menjadi serupa dengan mereka. Sebab itu, mereka ini berbeda. Apakah bedanya? Kita baca Yohanes 17 ayat 9 yang berbunyi, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka,
yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Siapakah mereka yang Yesus maksudkan? Saudara-saudaranya, yaitu anak-anak yang Allah telah berikan kepadanya. Lalu Yesus berkata, "Aku tidak berdoa untuk dunia." Dalam doa Yesus ini nyata dan jelas ada dua kelompok orang. Pertama adalah orang dunia, dan Yesus tidak berdoa untuk mereka. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang Yesus sebut saudara-saudaranya, yaitu mereka yang Allah Bapa telah berikan kepada Yesus. Mereka yang Yesus telah beritakan nama Bapanya. Mereka yang telah mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mereka yang telah dikuduskan. Mereka yang telah menjadi satu dengan Yesus. Dan karenanya Yesus tidak malu menyebut mereka saudaranya. Pertanyaan, apakah kelompok yang dari dunia tersebut adalah manusia? Oh, sudah tentu. Lalu apakah saudara-saudara Yesus, yaitu anak-anak yang Allah Bapa berikan kepadanya, adalah manusia juga? Sudah tentu. Jadi, baik yang dari dunia dan para murid Yesus atau anak-anak yang Bapa berikan kepada Yesus yang adalah saudara-saudara Yesus, semuanya sama-sama manusia. Tetapi, berdasarkan penjelasan Yesus ada dua kategori manusia. Dan inilah yang Ibrani 2 nyatakan secara konteks, yang mana seringkali tidak diajarkan. Yesus mengajarkan adanya dua kategori manusia, yaitu manusia dunia dan manusia yang disebut saudara-saudara Yesus. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang membedakan dari dua kategori ini? Yang membedakan adalah mereka yang disebut saudara-saudara Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mereka-mereka ini yang Allah Bapa berikan kepada Yesus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 berhubungan erat dengan Ibrani pasal 2. Nah, salah satu ciri dari saudara-saudara Yesus adalah mereka dikuduskan. Perhatikan hubungannya berikut ini. Dalam Ibrani 2 ayat 11 dikatakan, "Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan." Lalu dalam doanya Yesus berkata, "Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Siapakah kebenaran? Yesus Kristus tentunya. Jadi, Yesuslah yang menguduskan para murid, dan itulah yang dinyatakan kembali dalam Ibrani 2 ayat 11. Ia, yaitu Yesus, yang menguduskan, dan Yesuslah yang menguduskan kita juga. Karenanya, dalam Tuhan, saudaraku dalam Tuhan, inilah yang Ibrani pasal 2 nyatakan tentang saudara-saudaranya Yesus, yaitu anak-anak yang Allah Bapa berikan kepadanya. Ibrani 2 tidak berbicara tentang seluruh manusia di dunia ini. Sebab Yesus tidak berdoa untuk manusia-manusia dunia. Tapi Yesus berdoa untuk kelompok manusia yang Allah Bapa berikan kepadanya, yang kepada mereka Yesus telah beritakan nama Bapa, yaitu tentang siapa Bapa, khususnya karakter Bapa. Mereka-mereka inilah yang disebut saudara-saudara Yesus. Dan Yesus tidak malu untuk disebut saudara-saudara mereka. Jadi, saat buku Ibrani berkata dalam Ibrani 2 ayat 17, "Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia, yaitu Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa." Dikatakan, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, siapakah mereka? Mereka yang dimaksudkan adalah yang telah dikuduskan, yang telah Bapa berikan kepada Yesus sebagai anak-anaknya, yang telah mendengarkan firman dan melakukannya. Saudara-saudara di sini bukan semua manusia dalam dunia ini. Terlalu sering guru-guru Alkitab di dalam gereja mengajarkan bahwa saudara-saudara dalam ayat ini adalah seluruh umat manusia. Mohon maaf, hal itu keluar dari konteks, yang mana menuntun kepada kesalahan konteks berikutnya tentang alamiah kemanusiaan Yesus Kristus, yaitu di mana banyak guru-guru Alkitab dalam gereja mengajarkan bahwa alamiah manusia Yesus sama dengan seluruh manusia di dunia ini.
upaya guru-guru tersebut adalah untuk menyatakan kepada umat bahwa dalam segala hal Kristus sama dengan seluruh manusia di dunia ini. Hal ini tidak alkitabiah. Hal ini tidak selaras dengan doa Yesus. Sebab Yesus sendiri menjelaskan bahwa hubungan rohani menggantikan hubungan jasmani. Sebagaimana kita sudah lihat tentang ibu dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang sejati adalah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Karenanya hubungan rohani dengan Yesus lebih utama daripada hubungan jasmani dengan orang tua kita dan adik kakak kita. Dengan jelas, Yesus menyatakan adanya dua kategori manusia. Dan dengan jelas, Yesus menyatakan bahwa Dia menjadi satu dengan mereka yang disebut saudara-saudaranya, yaitu yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Yesus tidak menjadi satu dengan dunia atau menjadi sama seperti dunia. Oh tidak. Apakah ada bukti lain bahwa Yesus tidak sama dengan semua manusia di dunia? Mari kita buka Yohanes 10 ayat 36 yang berkata, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah?" Ayat ini adalah salah satu dari ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Namun meskipun hal itu penting, tetapi hal tersebut bukanlah fokus kita saat ini. Perhatikan kalimat awal dari ayat ini yang berkata, Dia yang dikuduskan oleh Bapa. Ada sesuatu yang istimewa terjadi kepada Yesus sebelum Dia diutus ke dunia ini. Perhatikan urutannya. Ayat ini berkata, Bapa menguduskan Yesus, lalu kemudian Bapa utus Yesus ke dalam dunia. Jadi, pertama-tama Yesus dikuduskan dulu, baru Yesus diutus ke dalam dunia. Nah, apakah ada manusia di dunia ini yang sebelum lahir melalui orang tuanya terlebih dahulu dikuduskan? Sudah tentu tidak ada. Kenapa? Karena jika kita mengalami hal tersebut, kita harus alami yang disebut kelahiran baru, yaitu kelahiran melalui orang tua baru. Siapakah dia? Yesus Kristus tentunya. Itu sebabnya dalam Yesaya 9 ayat 6, Yesus disebut Bapa yang kekal. Karena kepada Yesus Allah berikan anak-anak, yaitu mereka yang telah dikuduskan, mereka yang telah menuruti firman Allah dan melakukannya. Semua anak-anak yang Bapa berikan kepada Yesus tersebut lahir dari Yesus secara rohani. Dan karenanya Yesuslah Bapa rohani mereka. Dan bila ini sudah mereka alami, itulah yang disebut dengan pengudusan. Tetapi sebelum Yesus menjadi Adam yang akhir, sebelum Yesus menjadi Bapa yang kekal, Dia terlebih dahulu harus dikuduskan dan kemudian diutus ke dalam dunia. Karenanya, berdasarkan penjelasan Alkitab, Yesus menerima alamiah manusia, tetapi pertama-tama Dia dikuduskan dulu, baru diutus ke dunia ini. Artinya baru menjadi manusia. Dan karena Kristus dikuduskan, maka Dia adalah kudus. Karenanya rohnya adalah kudus. Rohnya Yesus itulah yang menguduskan kita. Kita lahir kembali. Hal ini kita terima dari Allah dan bukan dari orang tua kita. Jadi, tidak ada manusia di dunia ini yang sebelum lahir dikuduskan. Kita manusia di dunia ini harus lahir dulu dari orang tua kita, dan nanti setelah lahir baru kita dapat alami pengudusan di dalam Yesus, atau yang disebut dengan istilah kelahiran kembali atau kelahiran baru. Dalam proses kelahiran baru inilah kita menerima dari Allah roh pengudusan. Nah, tentang pengudusan ini, penting kita pahami bahwa kita pertama-tama dibenarkan dan kemudian menerima pengudusan. Pengudusan itu bukanlah kejadian instan. Pengudusan itu adalah suatu proses selama seumur hidup. Jadi, saat kita menerima roh pengudusan dari Allah, kita tidak secara instan jadi kudus. Kita harus bertumbuh setiap hari di dalam roh pengudusan tersebut atau di dalam Yesus selama kita hidup. Terlepas dari semua yang kita sudah pelajari, jangan lupa bahwa Ibrani 2 berbicara tentang darah dan daging. Perhatikan dalam ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 berkata,
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat yang sering kita kutip dan suatu ayat yang menguatkan bahwa Yesus telah memusnahkan iblis dan kerajaan mautnya. Namun dalam ayat ini ada kalimat yang berkata, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Berdasarkan kalimat ini, banyak yang mengajarkan bahwa Yesus sama seperti kita, sama seperti semua manusia, sama dalam semua aspek. Nah, di dalam dunia kaum teologi ada pemahaman tentang alamiah manusia sebelum kejatuhan dalam dosa dan alamiah manusia sesudah jatuh dalam dosa. Dan oleh karena hal itu, banyak yang mengajarkan bahwa Yesus sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, yaitu keadaan yang sesudah jatuh dalam dosa. Apakah benar demikian? Mari kita pelajari ayat ini. Di dalam ayat ini ada kalimat yang berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Pertanyaan, siapakah yang disebut anak-anak tersebut? Pemahaman umumnya adalah anak-anak yang dimaksudkan adalah semua anak-anak, yaitu anak-anak manusia. Bahwa Yesus lahir ke dunia ini sama seperti semua anak-anak di dunia ini. Apakah ayat ini berkata demikian? Ingat, konteks dari Ibrani pasal 2 khususnya tentang saudara-saudara Yesus. Namun untuk membantu, mari kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan dalam bahasa Inggris bagian awal, for as much then as the children are partakers of flesh and blood. Dari kalimat ini yang kami perlu sorot dan tandai adalah kata the children. Artinya spesifik. Ayat ini tidak berkata any children, yang artinya setiap anak. Juga tidak berkata all children, artinya semua anak. Tidak. Tetapi dengan jelas ayat ini berkata the children. Spesifik, ada penunjukan suatu kelompok tertentu yang disebut the children. Sekarang, siapakah anak-anak yang dimaksudkan tersebut? Kita baca kembali Ibrani 2 ayat 13. Dikatakan, dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Perhatikan dalam bahasa Inggris, anak-anak dikatakan the children. Artinya, the children dalam ayat 13 sama dengan the children dalam ayat 14. Dan ayat 11 berkata, kita baca kembali, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. The children atau anak-anak dalam ayat 13 dan 14 adalah mereka yang dikuduskan. Dan Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Mereka yang disebut saudara Yesus ini bukanlah semua orang. Sebab mereka adalah the children, yaitu anak-anak yang Allah telah berikan kepada Yesus. Yesus dibuat menjadi sama seperti mereka ini, yaitu seperti anak-anak, the children, yang Allah telah berikan kepada Yesus, yaitu anak-anak yang dikuduskan, anak-anak yang menuruti firman dan melakukannya. Inilah Ibrani pasal 2 secara konteks. Jadi bila mana kita kembali ke ayat 14, anak-anak itu spesifik, yaitu the children. Bukanlah semua anak-anak atau setiap anak, tetapi anak-anak yang Paulus telah jelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu mereka yang telah dikuduskan, yang mana Yesus tidak malu sebut mereka saudara, karena Yesus satu dengan mereka. Yesus menjadi sama dengan mereka dalam keadaan mereka, yaitu sama dengan anak-anak itu yang telah dikuduskan oleh Bapa dan telah diberikan kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan kalimat mendapat bagian darah dan daging? Ya, anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Darah dan daging artinya alamiah manusia. Manusia yang mana? Apakah sebelum jatuh dalam dosa atau sesudah jatuh dalam dosa? Tentunya sesudah jatuh dalam dosa. Tetapi, ya, ada tetapinya. Ingat konteks Ibrani pasal 2. Yesus menjadi sama alamiah manusianya bukan dengan semua orang di dunia ini. Bagaimana maksudnya? Saudaraku dalam Tuhan, alamiah manusia yang telah jatuh dalam dosa secara bawaan
adalah tidak harmonis dengan Allah. Kita terputus hubungan dengan Allah. Tetapi oleh tinggalnya Roh Kristus dalam kita, kita dapat menjadi harmonis dengan Allah. Kita dipersatukan kembali dan tunduk kepadanya. Itu sebabnya Yesus menjelaskan tadi ada dua kategori manusia, yang dari dunia dan yang menurut firman Allah dan melakukannya. Yang dari dunia tidak mengalami kelahiran kembali dan tidak kudus, tetapi yang melakukan firman Allah dan melakukannya mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus dan menjadi kudus. Yang kudus inilah yang Allah berikan kepada Yesus. Jadi, berdasarkan Ibrani 2 ayat 14 dan konteks dari Ibrani pasal 2, maka Yesus menjadi sama dengan mereka yang telah dilahirkan kembali. Inilah perbedaan yang mencolok. Yesus tidak sama dengan alamiah semua manusia di dunia ini. Tidak. Tetapi Yesus sama dengan alamiah manusia yang telah dilahirkan kembali. Untuk membantu pemahaman ini, mari kita buka Roma 8 ayat 3. Dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Untuk membantu, berikut kita buat bagannya. Jadi ada dua kategori alamiah manusia, yaitu sebelum jatuh dalam dosa, yaitu yang sebelah kiri warna biru, alamiah manusia sebelum kejatuhan Adam, dan alamiah manusia sesudah kejatuhan Adam, yang sebelah kanan warna coklat. Kemudian, yang warna coklat ini ada dua bagian lagi. Alamiah manusia yang sudah jatuh dalam dosa tersebut terdiri dari dua kategori juga, yaitu alamiah manusia yang sudah jatuh dalam dosa tapi belum mengalami kelahiran kembali, dan alamiah manusia yang sudah jatuh dalam dosa tetapi sudah mengalami kelahiran kembali. Atau dalam istilah lainnya, menjadi ciptaan baru. Nah, bila mana kita kembali ke Roma 8 ayat 3, berdasarkan ayat ini dengan jelas nyatakan bahwa masalah kita bukan sebelum kejatuhan, tetapi sesudah kejatuhan. Alamiah manusia kita dikuasai dosa, dan Allah yaitu Bapa mengutus anaknya dalam daging yang alamiahnya sesudah kejatuhan. Tetapi bukan dalam kondisi belum dilahirkan kembali, namun dalam kondisi yang sudah dilahirkan kembali. Inilah makna ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Sebab mereka yang telah mengalami kelahiran kembali dan menjadi ciptaan baru yang menang atas dosa. Alamiah manusia Yesus serupa dengan yang ini, yaitu yang telah dilahirkan kembali atau yang telah dikuduskan. Itu sebabnya dalam Yohanes 10 ayat 36 dijelaskan bahwa sebelum Yesus lahir ke dunia ini, pertama-tama Bapa kuduskan Yesus. Baru sesudah itu Yesus diutus ke dunia ini. Inilah bukti-bukti yang terdapat dalam Alkitab. Jadi, bila kita rangkaikan ayat-ayat tersebut, maka Roma 8 ayat 3 berkata bahwa Allah Bapa mengutus anaknya dalam daging, yaitu yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, yaitu alamiah yang telah jatuh. Itu sebabnya Ibrani 2 ayat 14 nyatakan Yesus menjadi sama dengan anak-anak itu yang adalah darah dan daging. Sebab darah dan daging inilah daging yang dikuasai dosa karena dosa. Tetapi sebagaimana Ibrani 2 ayat 11 jelaskan, anak-anak yang dimaksudkan adalah anak-anak yang telah dikuduskan, yaitu yang telah dilahirkan kembali. Jadi Yesus menjadi serupa dalam daging dengan mereka yang telah dilahirkan kembali. Itu sebabnya Yohanes 10 ayat 36 menjelaskan bahwa sebelum Yesus lahir ke dunia ini, pertama-tama Bapa kuduskan dia. Lalu dia utus anaknya. Berikut ilustrasinya. Adam sebelum jatuh ke dalam dosa berada di sebuah perahu. Di dalam perahu. Aman. Tetapi Adam akhirnya jatuh dalam dosa, dan karenanya dia keluar dari perahu dan jatuh ke dalam air, mau tenggelam, mau binasa. Dalam kondisi yang tenggelam ini, manusia tentunya membutuhkan juru selamat untuk membawa manusia kembali ke dalam perahu.
Oleh karena kondisi ini, Allah mengutus anaknya untuk selamatkan manusia. Sebab manusia dalam kondisi tidak ada harapan, manusia tenggelam, manusia binasa. Lalu datang manusia menjelaskan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini dalam kondisi yang sama dengan kita, yaitu kondisi sedang tenggelam. Sebab banyak yang memahami bahwa Yesus harus sama dengan kondisi kita dan memiliki fasilitas yang sama dengan kita, lalu memberikan contoh bagaimana caranya untuk selamat. Bagi banyak orang, Yesus jadi contoh. Juru selamat hanya memberikan contoh, yaitu contoh untuk bisa selamat. Sehingga setelah melihat contoh yang Yesus berikan, lalu manusia ikut dan lakukan. Inilah pemahaman umumnya dalam gereja, dan ini pemahaman yang tragis. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus datang bukan untuk berikan contoh bagaimana caranya untuk selamat, tapi Yesus itu sendiri sang juru selamat yang menyelamatkan. Sebab kalaupun Yesus terjun ke dalam air untuk selamatkan kita, tapi dia memiliki tali penyelamat yang menghubungkan dia ke perahu yang adalah Allah. Itulah sebabnya sebelum Yesus datang ke dunia ini, Bapa kuduskan dia. Inilah wujud dari tali atau pelampung penyelamat itu. Suatu tali yang mengikat Yesus tetap berhubungan dengan Bapanya, sehingga dia dapat turun untuk selamatkan kita. Yesus bukan datang ke dunia ini lalu tunjukkan kepada kita bagaimana caranya berenang, lalu suruh kita berenang kembali ke perahu. Sebab katanya, kalau Yesus bisa lakukan, berarti kita juga bisa lakukan. Ini bukan Injil, saudaraku dalam Tuhan. Tapi inilah yang banyak umat Allah pahami. Injil jiplak, yaitu diselamatkan dengan cara menjiplak apa yang Yesus lakukan. Yesus bukan datang untuk memberikan contoh atau ilustrasi bagaimana caranya untuk selamat. Bukan. Yesus datang dengan sesuatu yang telah hilang dari kita. Sesuatu yang kita tidak punya. Itu sebabnya Yesus undang kita datang kepadanya, karena Yesus punya tali keselamatan. Mungkin ada umat yang berkata, kalau begitu tidak adil. Masakan Yesus yang datang sebagai manusia mempunyai sesuatu yang kita tidak punya? Saudaraku dalam Tuhan, jika Yesus datang dalam kondisi yang sama dengan kita, yang tenggelam dan belum dilahirkan kembali, belum dikuduskan, bagaimanakah Yesus dapat selamatkan kita? Tentu tidak bisa. Itu sebabnya Yesus disebut juru selamat, karena meskipun dia memiliki alamiah manusia, darah dan daging yang telah jatuh, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu Bapa kuduskan dia sebelum dia lahir ke dunia ini. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, pemahaman tentang alamiah manusia Yesus ini vital, sebab berpengaruh kepada kerohanian kita, dan terlebih keselamatan kita. Ingat ilustrasi berikut ini. Yesus sama dengan kita, yaitu darah dan daging. Sebab Yesus datang sebagai juru selamat kita, manusia. Namun, bukan berenang di samping kita, tetapi berjalan di atas air untuk angkat kita. Sebab Yesus yang kuduskan kita dan tinggal di dalam kita. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Karenanya, jika saudara percaya bahwa alamiah manusia Yesus sama dengan seluruh dunia, seluruh manusia dalam dunia ini, yang mana belum dilahirkan kembali atau belum dikuduskan, maka saudara akan jatuh ke dalam pembenaran oleh perbuatan. Sebab saudara akan meniru dengan usaha yang keras apa yang Yesus telah hidupkan. Ini disebut dengan Injil jiplak, yaitu berdasarkan perbuatan. Tetapi, jika saudara percaya bahwa alamiah manusia Yesus sama dengan saudara-saudaranya yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, saudara-saudaranya yang telah dikuduskan, yaitu yang sudah dilahirkan kembali, maka saudara akan menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengizinkan rohnya oleh iman untuk bekerja di dalam hati kita semua. Dan inilah pembenaran oleh iman. Perbuatan Kristuslah yang menyelamatkan kita, sebab dialah sang juru selamat.
Sekarang mari kita kembali ke Ibrani pasal 2 dan kita baca ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat yang familiar kita dengar. Berdasarkan ayat ini seringkali kita langsung mengartikan bahwa keturunan Abraham itu adalah seluruh umat manusia. Padahal seharusnya kita bertanya, siapakah yang disebut keturunan Abraham? Jawabnya terdapat dalam Roma 9 ayat 6-8. Dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Singkatnya, tidak semua yang disebut keturunan Abraham adalah anak Abraham. Paulus berkata, tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, keturunan Abraham itu dinyatakan dalam Ishak. Saudaraku dalam Tuhan, ingat kembali kisah tentang Ishak. Ishak adalah anak perjanjian. Ishak adalah keturunan Abraham dan kelahirannya adalah ajaib. Itu sebabnya kelahiran Ishak adalah lambang dari kelahiran Kristus. Kenapa? Karena Ishak lahir bukan karena kehendak daging, tapi oleh karena tindakan supranatural. Lahir dari perempuan yang mati haid, layu, dan mandul. Demikian juga dengan Yesus, lahir bukan karena kehendak daging, tetapi secara supranatural. Oleh karena pekerjaan Roh Allah, lahir dari perempuan perawan. Jadi saat dikatakan Kristus mengasihani keturunan Abraham, atau dalam bahasa Inggris dikatakan mengambil keturunan Abraham, yang dimaksudkan Paulus adalah keturunan seperti Ishak, yang lahir karena tindakan supranatural dan bukan atas kehendak daging. Dalam Galatia 3 ayat 29, Paulus menekankan tentang keturunan Abraham ini. Dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan Abraham bukan berarti lahir secara jasmaniah dari Abraham, tetapi keturunan berdasarkan penerimaan janji Allah. Kristus menjadi keturunan Abraham bukan secara jasmaniah, tetapi karena janji, sama seperti Ishak yang adalah anak perjanjian. Sebab untuk menjadi keturunan Abraham, sebagaimana dalam Roma 9 tadi, bukan harus secara jasmaniah, tetapi melalui Ishak, yaitu anak perjanjian yang lahir secara supranatural. Karenanya, kita pun dapat menjadi keturunan Abraham di dalam Kristus, yang adalah anak perjanjian. Kembali, ada dua kategori anak atau dua kategori manusia. Yang satu dari dunia, yang belum lahir kembali, yang satu lagi berasal dari Allah, sebab mereka lah anak-anak Allah yang Bapa berikan kepada Yesus, karena mereka sudah lahir kembali, atau sudah dikuduskan. Kedua kategori ini adalah manusia, punya darah dan daging. Keduanya punya alamiah manusia yang sudah jatuh, tapi ada bedanya, dan kita sudah lihat perbedaannya. Tapi mari kita baca yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus berikut ini, dalam Yohanes 3 ayat 6 dan 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 6 dan 7 menyatakan manusia yang sama, tapi ayat 6 menyatakan tentang kelahiran kita yang pertama kali, yaitu dari orang tua jasmani kita. Dan ayat 7 adalah kelahiran kedua kita, atau kelahiran kembali, yaitu lahir dari roh. Inilah perbedaan dari dua kategori manusia tersebut. Yang satu hanya lahir dari daging, tapi tidak alami kelahiran kembali. Yang kedua lahir dari daging, tapi kemudian mengalami kelahiran kembali. Karenanya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Inilah manusia dunia. Yesus tidak berdoa untuk manusia dunia. Yesus tidak berdoa untuk manusia yang seperti ini. Kemudian dalam ayat 14, dalam pasal yang sama, Paulus berkata,
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin oleh Roh Allah artinya lahir dari Roh, kelahiran kembali. Kita tidak hanya lahir dari daging, tapi alami kelahiran kembali, yaitu lahir dari Roh. Inilah yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus, bahwa dengan lahir sebagai keturunan Abraham tidaklah cukup, tetapi Nikodemus perlu lahir kembali dari Roh agar dia selamat. Jadi, lahir secara daging tidak cukup, kita perlu lahir dari Roh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Yesus telah alami keduanya? Yaitu lahir secara daging dan lahir secara roh. Secara daging sudah pasti, karena Yesus memiliki darah dan daging. Tapi mari kita baca ayat berikut ini untuk lebih jelasnya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi, siapa dia? Bapa, akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yesus bukan hanya lahir secara daging, tetapi lahir dari roh juga, yaitu kelahiran ajaib supranatural. Yesus dikuduskan Bapa sebelum diutus ke dunia ini. Jadi, waktu Yesus lahir sebagai manusia, pada waktu yang sama, Yesus lahir dari Bapanya. Itulah wujud kesatuannya dengan Bapa. Itulah wujud dari pengudusannya. Itu sebabnya Yesus disebut kudus. Dan pada waktu disebut lahir dari Bapanya, itu adalah pekerjaan roh Bapa. Sehingga pada waktu itulah Bapa memberikan kepada Yesus tubuh, yaitu tubuh manusia. Kita semua keturunan Abraham lahir bukan cara yang demikian. Tapi kita dapat mengalaminya. Kita bisa lahir dari roh. Jadi, kelahiran Yesus adalah gambaran kelahiran pertama, yaitu dari daging, dan kelahiran kedua, yaitu kelahiran kembali dari roh. Inilah yang membuat Yesus dalam posisi yang menguntungkan. Apakah kita bisa memiliki posisi yang sama? Tentu bisa, yaitu dengan mengalami kelahiran kembali dari roh. Kita mempunyai posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan mereka yang tidak mau lahir kembali. Sebab mereka yang lahir dari roh menjadi anak-anak Allah, sementara mereka yang tidak lahir dari roh tidak berkenan kepada Allah. Melalui kelahiran roh ini, kita dapat memiliki sesuatu yang kita tidak miliki sebelumnya. Dan kelahiran roh ini bukanlah seperti kelahiran daging, tetapi suatu kelahiran yang supranatural, yaitu oleh iman. Sebagai penutup, kita baca Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pertolongan yang Allah berikan kepada kita, yang Bapa sediakan bagi kita adalah dengan Kristus disamakan dalam segala hal dengan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudara yang dimaksudkan adalah mereka yang telah dikuduskan, mereka yang telah diberikan Allah kepada Yesus, yaitu mereka yang kepadanya Yesus beritakan nama Bapanya. Untuk mereka inilah Yesus berdoa kepada Bapanya. Inilah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudaranya, sebab Yesus dapat menjadikan mereka seperti dirinya. Sebab Yesus yang dikuduskan mereka, dan mereka yang Yesus kuduskan berasal dari satu. Inilah aplikasi praktikal dari kebenaran tentang alamiah Kristus. Kita dapat menjadi saudara-saudara Yesus bila kita mendengar firman Allah dan melakukannya, bila kita dikuduskan oleh Kristus, bila kita lahir kembali dalam Yesus, maka kita menjadi anak-anak yang Allah Bapa berikan kepada Kristus. Lalu, apa yang kita butuhkan untuk semuanya ini? Roh yang mana yang melahirkan kita menjadi manusia baru? Yang kita butuhkan adalah rohnya Yesus. Oleh rohnya Yesus kita menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara dari Yesus. Ayat yang menjadi kesukaan kita, Galatia 4 ayat 6 berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Yesus memanggil Bapanya, ya Aba, ya Bapa. Dengan menerima Yesus dalam hidup kita oleh kehadiran rohnya, kita pun dapat memanggil Bapa dengan ya Aba, ya Bapa.
Dengan sendirinya kita menjadi saudara Yesus, saudara rohani. Inilah pentingnya memahami alamiah manusia Yesus Kristus dengan benar dan mengenal siapa saudara-saudaranya dengan benar. Kita menjadi saudara Kristus karena lahir dari roh, yaitu rohnya Kristus. Dan karenanya kita dapat memanggil Allah Bapa sama seperti Yesus panggil Bapanya, yaitu Aba, Bapa. Kita pun sama seperti Yesus menjadi anak Allah, anak manusia, yaitu oleh menerima rohnya. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kita semua, sebab Yesus datang segera. Yang Yesus jemput, yang berkenan kepada Bapa adalah anak Allah, anak manusia, yaitu anak manusia yang telah dilahirkan kembali, yang telah dikuduskan, yang mendengarkan firman dan melakukannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini. Memahami alamiah kemanusiaan Yesus penting bagi keselamatan kami. Sebab Yesus benar 100% manusia, darah dan daging. Tapi dia ada beda. Dia telah Engkau kuduskan ya Bapa, roh-Mu dalam dia. Engkau tinggal dalam anak-Mu. Dan inilah yang membedakan Yesus, sebab Yesuslah juru selamat kami. Dia bukan memberikan contoh, tapi dia selamatkan kami. Pekerjaannya adalah pekerjaan menyelamatkan. Dan bila mana kami menerima roh-Nya, maka sebutan anak Allah, anak manusia menjadi bagian kami. Dan inilah syarat kami untuk dapat diselamatkan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati agar Kristus masuk dalam hati kami, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah, dan kami pun tidak hanya menjadi saudara Kristus, kami dapat menyebut Engkau ya Bapa dengan ya Aba, ya Bapa. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali, kami semua layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.